Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, sudah meninggikan Tuhan, kiranya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan janji-Nya. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, dan biarlah dimanapun kita ada, senantiasa menghadirkan kerajaan Allah atau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya juga ingin menyalami saudara-saudara saya yang mendengar dari YouTube. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum di Tuhan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan aku ini, aku. Ya, itu karena firman. Dan Petrus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Jangan takut, surga kita itu tidak kecil seperti kayak nama katakan, surga orang Kristen itu. Surga kita cukup menampung, ya, andai kata semua penduduk manusia dunia ini masih hidup. Ya, dari mulai penciptaan sampai sekarang, surga masih mampu menampung. Puji nama Tuhan. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, baik itu merupakan nasihat, teguran, dan juga janji. Harapan biarlah kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mau Tuhan mengikuti Engkau, mentaati Engkau sepanjang hidup kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami terus menerapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi juga mereka-mereka yang akan mendengar di luar sana. Pujilah kita. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Allah, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kutelah belaikan,
Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia, bahwa ketika dia berkata akan menghukum Israel, Israel tidak mau bertobat, dan pada akhirnya dia terpati. Jadi tema kita adalah, Anda percaya Allah penuhi. You believe God fulfill His promise. Jadi kalau kita percaya, Tuhan akan memenuhi janji. Nah, atau firman-Nya ya. Di sini kita bisa melihat hal-hal yang dikatakan Tuhan. Tentu 70 tahun bukan hal yang cepat. Itu sudah bisa membuat orang meninggal dunia. Ya. 70 tahun kalau dari anak-anak yang dianugerahkan. Ya, 70 tahun batas hidup manusia. Kalau lebih itu anugerah dari hari kesukaran. Tapi kita baca di Alkitab ada banyak orang yang diberikan panjang umur oleh Tuhan oleh karena ketaatan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan saya selalu ingin berkata dan selalu berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan berpanjang saya, umur saya, sesuai dengan pemilihan saya, terus. Tapi kadang-kadang saya berbayang-bayang, itu terbukti. Namun siapa lagi teman-teman saya? Tapi tetap saya katakan kalau nggak seperti Harun, ya seperti apalah ya, bisa. Nah, tetapi juga kekuatan, kesehatan, dan selalu bisa melayani Tuhan. Bahkan Musa sangat istimewa karena apa? Musa dan Harun itu istimewa kematiannya. Karena apa? Masih dalam stamina yang mantap. Jadi karena masih stamina yang mantap dan Allah memanggil ketika terjadi pertukaran jubah di mana antara Eliezer dan bapaknya, dan dia meninggal dunia. Musa pun begitu, ketika dia naik ke gunung Nebo, ini sama-sama naik ke gunung. Sama kalau Musa itu ke gunung Nebo, dan dia di sana setelah naik terbang. Begitu ini. Ya. Nah, 70 tahun bukan jangka waktu yang pendek. Tapi di 70 tahun itu, di tengah-tengah sebagai seorang juga atau orang-orang jajahan, itu tidak mudah. Tentulah kehidupan mereka, ya tentu orang-orang yang dekat kepada kerajaan, ya akan dipermudah ini. Tapi orang-orang yang tidak dekat dengan kerajaan, itu menjadi sulit. Tetapi di tengah-tengah hidup yang demikian, Allah tetap menyatakan, ya sebagaimana dikatakan, aku akan menepati janjiku padamu dan mengembalikan kamu di tempatnya. Tapi setelah 70 tahun. Kenapa akan? Karena 70 tahun belum digenapi. Kenapa akan? Karena kita belum melakukan firman-Nya. Kenapa akan? Selalu kata akan itu tampil sampai kita percaya akan firman-Nya itu. Sampai kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Itu sebabnya dia akan katakan akan. Jadi kalau Anda tidak percaya, ya tidak terjadi. Sama dengan orang Israel ketika mau dibuang oleh Tuhan ke Babel, Tuhan sudah katakan, aku akan menghukum kamu kalau kamu nggak bertobat. Kalau kamu bertobat, aku tidak akan menghukum kamu. Tapi kalau kamu bertobat, aku tidak akan jadi buang kamu
ke Babel. Tapi Israel tidak mau bertobat. Yang paling beritnya lagi adalah Hizkia itu. Sudah dikatakan sudah menyerah hati, serahkan diri ke Babel. Kalau tidak, anak-anak mau rakyat mau menderita. Dia ngotot keras kepala. Jadi depan anak-anaknya dibunuh, dipantai. Nah, jadi yang pertama ialah Anda percaya Allah memenuhi janjinya apabila kita hidup sesuai janji Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai untuk menepati janji. Jadi kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya, maka harusnya kita menaruh janji itu sebagaimana Mazmur katakan. Mazmur 119. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Aku telah menyembunyikan, kalau dalam firman Allah, dalam ini dikatakan firman. Firman itu semua sama dengan janji. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan janji. Nah, aku telah menyembunyikan janji Tuhan itu dalam hidupku, supaya aku tidak berdosa kepada-Nya. Dan Yohanes 15 ayat yang ke-7 jelas karena dikatakan bahwa if you abide in me, jadi kalau engkau tinggal dalam aku, and my words abide in you, dan firmanku tinggal dalam engkau, you will ask what you desire. Engkau akan meminta apapun yang kau inginkan, it shall be done for you. Dan itu akan dilakukan. Jadi ada firman dalam hati. Mengapa firman itu perlu dalam hati kita? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman itu. Allah sangat konsisten untuk menepati janjinya. Kepada Abraham dia berkata dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga dikatakan. Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari sana, pergilah dari negerimu, dan dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Janjinya adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau Tuhan berjanji membuat bangsa yang besar, dan Tuhan sudah tepati, karena nanti kita lihat dulu. Lalu kemudian aku menyertai engkau, serta membuat namamu masuk. Siapa yang nggak tahu nama Abraham? Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu, bayangkan itu, dan olehmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sampai hari ini, berkat Abraham itu, kita bisa mendapatkan anugerah. Abraham percaya pada janji Allah, tapi orang Israel menolak janji Allah. Sampai pada akhirnya penghukuman itu tiba. Dan mereka dibuang ke tanah Babel setelah 70 tahun. Dan Allah tidak, istilahnya, tidak mencabut perkataan itu. Tapi dia juga polos dengan kata bahwa aku akan datang untuk memulihkan keadaan sesuai dengan janji. Kita dapat bertahan dalam pernikahan ini karena janji pernikahan.
Saya ingat 6 bulan pertama itu pertama saya. Pulangkan aja saya ke rumah orang. Antara orang Batak orang Jawa itu. Antara suara menteledar dengan suara ya ya terus-terus saja gitu ya. Antara kebiasaan orang Batak dengan kebiasaan China lalu bergabung. Masa-masa itu. Dan pada akhirnya setelah dia bungkus-bungkus ini pakaiannya, ya setelah berapa kali dikatakan pulangkan, sudah sampai sesak telinga saya dengan pulangkan. Sedikit masalah, pulangkan. Sedikit masalah, pulangkan. Ada kata-kata keras, pulangkan. Lalu saya bilang, setelah dia bungkus pakaiannya, keluar kau dari pintu itu. Saya wujudkan perkataan, akan saya wujudkan perkataan. Tuhan tidak memperbolehkan cerai, tapi kalau engkau memaksa, saya akan wujudkan. Makanya kepada orang-orang yang sering mengatakan pulangkan aku, seringkali saya atau kita cerai-cerai saja. Itu roh itu akan datang terus itu. Kalau enggak dicabut dalam nama Yesus, itu bisa terjadi. Dan sudah banyak yang sudah saya ingatkan dengan itu terjadi. Jangan mengatakan hal yang sia-sia apalagi dalam rumah. Ada persoalan atas persoalan itu. Kayak saya bisa katakan kalau masalah ini Lombok, ya di Lombok itu saja. Jangan nenekmu, kakekmu nggak tahu ngajar kamu di Lombok. Nggak usah. Pada porsi berkelahi bertengkar itu perlu profesional. Ya. Ya, kalau sudah berpanjang-panjang itu memang susah. Nah, jadi janji Allah itu harus ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kalau janji Allah tidak ada dalam kehidupan kita, wah, habis. Seringkali saya katakan di akhir ibadah saya di doa malam, setiap renungan malam, saya katakan perkatakan 1-2 ayat. Dan saya bukan hanya bilang, tapi saya belajar untuk mengatakan 1-2 ayat itu. Kenapa? Karena itu penting. Kalau tidak ada firman dasar menjadi dasar fondasi kita, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya kalau menghafal itu memperkatakan di depan anak-anak saya, di depan istri saya. Saya tidak mau diam kalau menghafal ayat itu. Kecuali sudah istri saya sudah tidur. Tidak mungkin mengganggu. Karena seringkali sudah tidur dan saya masih tetap membaca. Jadi penting bagi kita menaruh janji Tuhan itu dalam hati kita supaya berdasarkan janji itu kita meminta kepada Allah. Dan Allah katakan, aku akan. Dan ketika Israel percaya 70 tahun, ya digenapi. Allah memberi janji memulangkan mereka angkatan yang pertama melalui Israel di bawah komando Raja Kor menyuruh pulang. Bayangkan orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi bisa Tuhan pakai dia sebagai alat. Raja Media Sosial bisa dipakai oleh Tuhan yang telah mengalahkan Babel. Karena Tuhan sudah berkata, sebelum memulangkan Babel harus dihancurkan dulu. Jadi sebelum mereka dipulangkan, Alkitab sudah mengatakan Babel itu harus dihukum terlebih dahulu. Dan itu dinyatakan. Dan setelah
mendekati 70 tahun Babel dihancurkan oleh media sosial, oleh raja Kos. Jadi sebabnya mereka bisa pulang karena Tuhan memakai raja Kores sebagai alat Tuhan untuk menyuruh mereka pulang membangun mereka. Nah, yang kedua dikatakan oleh firman Allah, Anda percaya Allah penuh janji. Hiduplah sesuai rencana Tuhan. Kita ini makhluk-makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Bayangkan, you have God present. Kita memiliki hadirat Allah. Tapi banyak orang tidak bisa menikmati hadirat Allah. Karena dosa yang ada dalam hidupnya. Karena kejahatan yang ada dalam hidupnya. Karena hal-hal yang tidak benar, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kita punya hadirat Allah yang membuat kita tenang. Di mana kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah. Dan kuasa Allah menyertai kita. Saya seringkali katakan, kenapa kita tidak percaya pada kuasa Allah yang itu? Kenapa kita tidak percaya bahwa hidupnya masih mampu menyembuhkan kita? Kenapa orang-orang sakit tidak percaya bahwa Tuhan masih mampu melakukan mujizat? Karena dia tidak tahu bagaimana tinggal di hadirat Allah. Ketika kita tinggal di hadirat Allah, kita paradigma kita akan diubahkan oleh Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Roh Kudus diberikan kepada kita. Lalu yang kedua, you have the privilege of prayer. Jadi kita punya hak istimewa untuk berdoa. Dan doamu itu didengar, kata firman Allah. Ada memang proses yang harus dialami. Kadang-kala ada sometimes like that. Kadang-kala seperti itu. Tapi yang jelas Allah itu senantiasa mau mendengarkan doa setiap orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kadang-kala yang menghalangi kita, firman Allah katakan dalam Yesaya 59 ayat 1, 2 lagi. Dan dikatakan bahwa Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia memisahkan diri sehingga ia tidak mendengarkan segala doamu ialah segala dosa. Tanganmu penuh dengan apa? Tanganmu penuh dengan kejahatan. Jadi kalau tangan itu penuh dengan kejahatan, ya mulut bengkak-bengkok, ini usaha itu tidak benar. Mengatakan dusta. Lidahnya mengatakan kecurangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau tangan kita cemar oleh dosa, susah. Dan kita itu mengatakan bukan saya. Walaupun nanti ada bagian doa. You have God's grace. Ya, kita punya yang namanya kasih karunia. Belas kasihan Allah. Itu sebabnya di dalam Yesaya 55 ayat yang
7 dikatakan di sana, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, dan baiklah dia datang kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah kita yang mengampuni dengan limpah, yang memberikan pengampunan dengan limpah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan baik orang fasik itu kan mengenal Allah, percaya kepada Allah, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Hidupnya hidup dalam pelanggaran, percaya abal-abal. Orang jahat itu, ya mungkin dia memang jahat, tetapi apapun alasannya, kata firman Allah, baik orang fasik, baik orang jahat, diberikan kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan dan Allah itu penuh dengan penuh. Karena apa? Dia ingin mewujudkan rancangannya itu. Anda percaya pada janji Allah, Anda, firman Allah akan menggenapinya, atau Allah akan menggenapinya. Anda tidak percaya pada firman Allah juga akan digenapinya. Tapi dalam hal yang dikasih contoh, kalau kita tidak percaya bahwa itu telah datang menjadi manusia dalam dunia ini, beberapa waktu yang lalu saya karena banyaknya pengajaran seperti itu, jadi saya beberapa kali mengajar tentang guru palsu, ya. pengajar palsu yang tidak sehat. Nah, pengajar palsu itu berupaya untuk menghancurkan. Karena mereka sudah siap untuk dihukum. Kalau Anda baca itu dalam Petrus, dalam Yohanes 2, Anda baca di Yudas, wow, itu menarik. Mereka tidak mau tahu, tapi mereka ingin mengetahui. Karena mereka tahu bahwa mereka akan dihukum. Dia ingin membawa teman sebanyak-banyaknya, sahabat sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Ada kuncungnya, ada temannya menemani dia di neraka. Karena dia telah memilih jalan. Tapi waspadalah. Jangan sampai kita. Ya, kita kembali kepada Kristus. Jadi kita mempunyai kasih karunia Tuhan. Dan juga you have power. Kita mempunyai kuasa. Kenapa saya memakai bukan you have, tapi you have? Karena memang kuasa itu telah ada pada kita. Cuma kita tidak gunakan. Kita tidak gunakan kuasa yang telah diberikan Tuhan itu. Ketika engkau percaya, sebanyak orang yang percaya kepada Yesus diberikan hak. Kalau dalam bahasa Inggris, exousia. Itu exousia itu bisa hak diterjemahkan, bisa kuasa diterjemahkan. Dan itu sangat luar biasa pengertian exousia. Sangat. Kadang-kadang mereka ini terpengaruh juga dengan bacaan. Katanya exousia, awal kita ini exousia katanya. Nah, itu ada satu kata yang dikatakan kalau kita melihat tentang exousia. Maka ada satu kata, jurisdiction. Jurisdiction ini adalah hak untuk melakukan secara hukum. Jadi pengacara kalau mau melakukan pembelaan itu harus punya hak itu yang dikeluarkan oleh kementerian. Kalau dia tidak punya hak, dia SH, dia tidak punya hak. Dan kita diberikan hak oleh Tuhan untuk mengalahkan, menghancurkan kuasa-kuasa itu. Dan kemudian
You have God. Jadi kita telah punya Tuhan. Janganlah terkirkan Tuhan. Ya. Nah, setelah kita mempunyai, kita mengetahui apa yang kita punya, apa yang dikatakan oleh Yesaya 55:8 dan 9. Dikatakan di sana, rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Demikian firman Allah. Seperti langit dan bumi, dan langit dan bumi, demikianlah jalanku dari jalan, rancanganku dari rancangan. Artinya apa? Bahwa rancangan Tuhan dikatakan dengan jelas berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu sampai kepada kekal. Nah, itu sebabnya dikatakan rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kekal, tapi damai sudah. Damai yang dia berikan itu bagi kita adalah damai yang mengalir di hati kita, yang dicari oleh orang-orang di luar sana, tapi Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Jadi kita percaya dan hidup berkenan Tuhan kerahkan. Itu sebabnya di tengah-tengah penderitaan kita selalu bisa berdoa. Ini tandanya bahwa kita memiliki damai. Di tengah-tengah kesulitan kita masih bisa bernyanyi. Di tengah-tengah tidak ada uang kita masih bisa memuji Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan itu maha. Jadi kalau rancangannya seperti itu, berbeda rancangan kita dengan rancangan manusia, harusnya kita mengikuti rancangan kita. Kalau dikatakan oleh firman Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberi Bapa, memberi kamu harap, memberi harapan. Saya kurang apa? Saya baca saja. Maka apakah mendengar ayat kedua? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi selalu ada hal-hal yang indah bersama. Percayalah, harapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Harapan dalam hidup tidak akan mengecewakan. Dan Tuhan telah berjanji untuk kita. Apa saja kita percaya pada janji. Percaya pada janji Allah akan menjadi. Percaya pada Allah. Anda percaya Allah akan menjadi. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hiduplah dalam doa. Kadang-kala kita sangat malas berdoa. Karena berdoa bagi kita mungkin membuang waktu. Tidak ada manfaat. Tapi justru saat kita berdoa, disitulah menjaga kondisi iman kita. Membangun persahabatan kita dengan Tuhan. Menyatukan hati kita dengan Tuhan. Sehingga kita akan memiliki strong faith, iman yang kuat. Dan memiliki intimity dengan Tuhan. Kekerapan dengan Tuhan. Dan akibatnya ketika kita punya itu, kita nggak takut untuk meminta hal-hal yang luar biasa. Apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bukan seperti tembak.
Dan juga di dalam Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan, whenever you pray, di mana saja engkau berdoa. Jadi kalau kita berdoa, percayalah, believe that you receive it. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. And you will accept it. Dan engkau akan memiliki. Yesus sudah berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan bagi. Artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa kita memiliki, sebagaimana yang dikatakan, kita mempunyai hak istimewa untuk berdoa. Orang lain tidak punya itu. Kalau Anda mengikuti perbicaraan antara Kamala apa? Sama dengan si Pak dosen itu, Armando. Bagaimana mereka menyatakan bahwa kalau orang Kristen itu berdoa luar biasa. Tapi siapa yang menjawab doa kita? Itu apa yang kalau saya tidak tahu. Siapa yang menjawab doa kita? Ya biarkan aja lah mereka. Tapi yang mau saya katakan, saya katakan adalah bahwa orang di luar sana mengetahui dan ketika terjadi kerusuhan, pembangunan terus berlangsung dalam situasi yang begini. Dia bilang begini, ada orang bilang sama saya, banyak orang kalau orang-orang Kristen berdoa langsung dijawab. Hebat orang itu. Bukan saya yang bilang, mereka yang bilang. Ketika saya menyalurkan air 24 jam kepada masyarakat, dan sampai sekarang juga, tapi tidak sebanyak orang di masa lampau, karena sekarang tidak ada hibah air kepada masyarakat. Sebelum ada hibah air, ada banyak masyarakat ambil air yang ambil sekarang ini Pak berdasarkan kesehatan. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita mempunyai hak untuk berdoa dan Allah mendengar. Kita lihat dulu 1 Tawaran 4 ayat yang ke-11. Ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Jadi habis itu ya diberikan ibunya namanya Yabes, penderitaan, kesakitan. Itu nggak enak namanya. Setiap kali dia disebut Yabes, itu akan mengenang masa-masa kesakitan ibunya. Bayangkan sampai ibunya, ya, nama Yabes itu diberikan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkannya dengan kesakitan. Tetapi di ayat yang ke-10 keistimewaan adalah Yabes berdoa kepada Allah Israel. Jadi Yabes itu berdoa kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga penyakit tidak menimpa aku. Alkitab mengatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa. Saya sedang menghafal ayat ini beberapa hari.
doa kami berdoa. Saya jalan, tapi memperkatakan Tuhan. Ya. Kadang kalau saya berdoa itu, ya duduk, berdiri, ya apa gitu. Kecuali sendiri ya. Jadi sambil memperkatakan firman Allah. Dan pada akhirnya ya saya bisa mengingat. Itu terus saya perkatakan. Sama seperti Yabes, Tuhan berdoa, aku juga berdoa seperti Yabes. Berdoa juga dari kiranya tangan memberkati aku. Ya, dan memperluas daerah kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku sehingga aku tidak melindungi aku daripada malapetaka sehingga aku tidak mengalami itu. Siapapun tidak ingin mengalami malapetaka. Sebabnya saya belum pernah kupas dunia dalam arti yang bagaimana pengertian baru yang Tuhan berikan kepada saya seorang penghafalan ini, ada pengertian baru yang saya dapat. Dan yang mau saya katakan lebih, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Sebenarnya judulnya sudah ada. Dari penderitaan kepada berkat. Tapi saya belum sempat karena masih menyampaikan ini. Nah, kenapa doanya dijawab? Apakah kan ada banyak orang karena diapai penderitaan yang dialaminya tidak mengubah hidup, justru menyesatkan hidup. Kesukaran-kesukaran yang dialami oleh ibunya ditaruhkan kepada Yabes. Dan orang katakan, Yabes, dasar kau anak durhaka, nggak tahu berterima kasih. Kamu udah lahir begitu rupa, kamu sudah besar melawan orang tua. Enggak begitu. Tapi akan ada banyak orang-orang yang mengolok-olok dia. Walaupun kita tidak kasih dia. Itu sebabnya dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yabes itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya saudara-saudaranya memuliakan dia. Karena berbeda di sini. Kalau orang percaya dikatakan, berbahagialah orang yang membawa kabar damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hidup dalam pertengahan kira-kira bagaimana. Tidak baik. Itu sangat menjauh doa. Oke, saya bawa lagi ke satu contoh. Dalam dua tawari, itu ayat 13. Apabila aku menutup langit, sehingga hujan tidak turun. Dan apabila aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan apabila aku melepaskan penyakit tampar di tengah-tengah umat, dan umatku yang atas namaku itu merendahkan diri, terus berdoa, mencari wajah, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Wah.
Saya suka memperkatakan firman Allah itu karena saya sendiri malah ketika tempatkan surga. Ya, luar biasa Tuhan. Kalian tidak dalam teks ini. Saya tahu harus saja. Tapi Tuhan ingatkan untuk masuk ke situ. Karena apa? Tuhan itu sangat baik. Percayalah, kalau Anda percaya kepada janji-janji Allah, Allah akan memenuhi janji-janji. Itu sebabnya Allah katakan, aku akan. Setiap kali Allah berjanji untuk sesuatu berkat, pasti Allah akan selalu akan. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang tidak percaya. Akal budinya main. Seperti saya ketika saya apa, orang bilang pakai akal budi. Tuhan juga memakai sesuatu yang saya menemukan pada nama Tuhan. Tapi jangan paksa hubungan saya untuk berubah. Jangan paksa hubungan saya dengan cerita-cerita untuk menyimpangkan dengan saya kepada yang tidak seharusnya saya lakukan. Karena itu tidak membawa damai sama saya. Jadi, kalau Anda lakukan itu, silakan saja. Saya kan nggak pernah larang Anda. Mau percaya atau tidak. Tapi saya katakan, sampai hari ini, dari 1 Maret 1991 sampai hari ini, saya masih ingat 24.000 uang saya tersebut untuk saya pribadi. Sampai usia 61 tahun ini, masih Tuhan nyatakan segala kekuatan, masih Tuhan nyatakan segala kekuatan. Hanya karena kebodohan saya. Karena pada waktu itu orang sempat pada awal ada 2 keluarga negaraan, satu di warga negara Indonesia, satu warga negara Saudi dan sama sampai Maroko dari mana Anda boleh pindah tanpa hanya kalau apa mengandalkan suatu keterangan saya itu cukup. Dan memang ketika saya di Surabaya keterangan itu cukup. Ketika saya kemarin setelah saya mau pindah dari Surabaya kemarin ke Kalimantan, saya pindah ke Surabaya saya pindah kemarin. Dan tidak akan pindah lagi kecuali pulang nanti ke alam masa pertama ini. Saya tidak akan keluar dari itu sudah saya pastikan. Karena apa? Ada banyak pelatihan yang diangkat di hidup saya untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan saja. Nah, jadi Tuhan sudah jadi di situ dalam doa kita bisa bertanya. Kalau kita mengatakan we call upon him, he will answer. Dia akan menjawab. We found when we seek. Kita akan menemukan dia ketika kita mencari. Kalau kita mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada selama ia dekat. Jadi akibat dari itu semua kita hidup sesuai dengan janji Allah, kita hidup sesuai rancangan Tuhan, kita hidup dalam doa, kemudian akibatnya adalah berkat yang Allah, Tuhan memulihkan keadaan. Jadi kalau Tuhan memulihkan keadaan kita, mungkin ada yang bangkrut, ya, Tuhan akan memulihkan kepada kebahagiaan. Mungkin ada yang sedang berduka cita, Tuhan akan pulihkan kepada sukacita. Mungkin ada dari sakit penyakit,
Tuhan akan berikan kesembuhan. Mungkin ada yang tutup dalam hidup akan Tuhan kita kepada Tuhan. Mungkin orang sedang berjalan dalam kejahatan akan Tuhan berikan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan memulihkan hidup kita ketika kita percaya pada janji. Dan ketika percaya pada janji Allah, Allah akan janji. Saya tidak tahu seberapa kuat kita memegang janji. Seberapa kuat kita menaruh firman Allah itu dalam hati. Tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau Anda sudah tahu, tambah lagi. Sudah tahu, tambah lagi. Jangan berhenti di situ. Atau jangan malah hilang dia. Aku tidak tahu, dia sudah tahu. Kan banyak. Saya juga seringkali begitu. Harus sampai bisa ya, disahkan sih. Kan saya juga bilang, kadang-kadang orang menghafal itu ada di short term memory. Itu orang menyimpannya dalam simpanan jangka pendek. Minggu 2 minggu kalau sudah yang tidak akan sampai kepada pasangan. Ada yang punya yang lebih ya mulai masuk ke long term memory, ingatan jangka panjang, mungkin 3 bulan 2 bulan. Dan kemudian kalau sudah sampai ke pasangan, misalnya ini di go out. Jadi kapanpun Anda butuhkan dia akan keluar. Seperti akulah jalan dan kebenaran dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Apalagi dari sisi ada. Ya. My God supply all your needs according to His glory. Saya memang menghafal di bahasa Indonesia, tapi lebih banyak saya menghafal dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam kehidupan kita ada sesuatu yang Tuhan berikan, ya, tujuan baru, di mana dari yang tidak enak menjadi enak gitu. Dari tidak ada sukacita menjadi ada sukacita. Dari neraka kepada surga. Dari kejahatan kepada kebaikan. Dari kebencian kepada kasih. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Semoga kita yang mendengarkan firman Allah, Anda mulai memperkuat kepercayaan Anda kepada janji-janji. Dan mulai rajinlah membaca firman Allah. Tentang yang besar. Jadi setelah dia bertobat, dia berseru kepada Allah. Itu sebabnya Allah mengabulkan permintaan. Yabes tidak tinggal di dalam keadaannya yang menghantui dia, yaitu penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Yang similar dengan itu, yang sama dengan itu. Tapi dia mengubahnya untuk datang kepada Tuhan. Dia mempunyai tujuan baru. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu memiliki tujuan baru dalam hidup ini. Tapi tujuan baru kita bukanlah tujuan kita, tapi tujuan baru kita adalah memenuhi harapan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetaplah percaya pada janji Allah, supaya Allah memenuhi janjinya kepada kita. Dan yang kita bantu seperti kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu yang mengajarkan untuk hidup percaya pada janji. Jadi orang percaya pada janji-Mu,
kami akan mendapatkan pemulihan. Kami akan mendapatkan sesuatu yang baik. Percaya pada janji Tuhan. Hidup dalam janji. Hidup dalam rancangan. Hidup dalam doa. Sehingga kami mendapatkan pemulihan. Ini sebenarnya firman Allah ditujukan kepada bangsa pada waktu. Sekali firman itu bukan bernilai sementara, tapi dia bernilai. Dan itu sebabnya itu menjadi pembelajaran dari manusia yang telah pernah hidup. Barangkali di manusia yang hidup di dalam sekarang. Dan mengatakan apa yang sudah kau lakukan kepada bangsa. Kalau kami membaca Yeremia, bagaimana Yeremia mengajak pulang orang Israel hidup dalam pertobatan, tapi raja-raja hanya segelintir orang yang hidup dalam pertobatan, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Bagi Yehuda, raja yang paling jahat itu adalah Manase. Bagi Israel, raja yang paling jahat itu adalah Ahab. Dan mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dan itu sebabnya kami sebagai orang percaya biarkan kami hidup menurut kehendaknya. Sehingga tidak engkau pakai apa yang ingin kau pakai. Bisa saja kesusahan, bisa saja penderitaan, bisa saja kesulitan yang terus-menerus kami alami sampai kami datang kepada-Mu. Di hari ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah setiap kami yang mendengar maupun yang di luar sana boleh percaya akan janji itu. Sehingga janji itu akan menolong kami. Kami hidup dalam rancangan Tuhan. Sehingga rancangan Tuhan kami percaya itu bukan rancangan yang datang setelah kami mereka. Rancangan yang penuh sama kita. Dan hidup dalam doa yang pasti bahwa Tuhan pasti mendengar doa kami. Itu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami mau melakukan itu, maka pemulihan dari Tuhan akan terjadi kebaikan. Kasih karunia mengatakan nyata. Terima kasih Bapak itu. Nyatakan juga bagi kami umat-Mu. Nyatakan juga bagi mereka-mereka yang nanti mendengar di luar sana. Biarlah berkat Allah menyertai, kemurahan Allah menyertai, kebaikan Allah menyertai. Terpujilah Engkau. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak bangsa, melalui pemerintah kami. Mereka-mereka yang ada di Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Johor, antara pusat dan daerah itu berfungsi membangun masyarakat di tengah-tengah ekonomi yang sangat sulit, di tengah-tengah peredaran keuangan yang sangat sulit. Tuhan, Engkau adalah Allah yang terus akan menjamin kehidupan bangsa dan orang percaya. Sebab Engkau yang memelihara dan kami percaya hidup. Di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel di sana peperangan, tapi Tuhan kita juga memelihara mereka sampai Tuhan mengendalikan mereka setelah 70 tahun. Dan Tuhan juga memelihara mereka di sana. Dan Engkau mengatakan kepada mereka, bangunlah rumah. Allah tidak membiarkan mereka di sana. Tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk kerja, untuk membangun rumah-rumah mereka dengan harapan setelah itu mereka akan punya dan akan dibawa kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapak di surga. Dan mereka melakukan itu, dan setelah 70 tahun Allah mengutus seorang hambanya yang walaupun tidak percaya yaitu Koreh
untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel dengan guru mereka. Terima kasih buat semua dan pemerintahan kami juga Bapa di surga, Tuhan bisa pakai sebagai alat kita. Dan kami berdoa kiranya mereka dapat mengatasi situasi ekonomi dan pertukaran mungkin dengan mempermudah fiskal yang ada bagi perusahaan atau bagi ekspor impor yang mempermudah atau apa namanya Tuhan, ataupun memberikan kemudahan bantuan sosial kepada kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin yang hari-hari ini kami melihat bagaimana ada orang-orang yang kadang-kala mencari makan satu kali saja bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tidak punya untuk makan. Bahkan Tuhan Bapa di surga, ada yang tidak makan Bapak, sesuatu yang penting. Kalau mereka berkeluarga itu yang paling. Jadi sebabnya Tuhan, tolong berikan kepekaan kepada para pemimpin kami dalam situasi ini. Terima kasih gereja Tuhan juga bisa terlibat dan menolong bagi mereka yang sudah dianugerahi Tuhan sesuatu yang lebih dari pelayanan. Kiranya mereka bisa bergerak bersama untuk melakukan yang terbaik di daerah atau di mana mereka ada. Terima kasih Bapak di sini. Terpujilah kita. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kalau mereka sakit apapun sakit penyakit. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh, tidak peduli tingkat-tingkat apapun yang tidak mensoal. Tapi dalam nama ini percayalah kepada. Kalau engkau percaya, mari angkat kedua belah tangan kita arahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki keluar di dalam nama Tuhan. Tuhan memberikan. Dan saya mau katakan ada beberapa orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan dan teruslah percaya kepada Tuhan yang menyembuhkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita yang berusaha apapun, Tuhan memberkati mereka, mereka yang masih di Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mari engkau menolong mereka, Bapak. Nyatakan kuasamu kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan engkau, menemukan engkau, karena engkau menjawab doa mereka. Terima kasih Bapak di surga, kalau engkau berdoakan, angkat kedua tangan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada engkau yang sudah berseru, datanglah kepada aku, kami sudah meminta. Kalau engkau dalam kesesakan berdoa kepada aku, melepaskan dari dan pada orang-orang yang menderita, engkau mengatakan kalau mereka berdoa, engkau melepaskan mereka dari dan kami percaya akan kebaikan, kami percaya akan kuasa. Datanglah kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Yang sekolah akan sekolah maupun yang saat ini Tuhan yang berkati mereka, bukan mereka semangat kuasa pelajaran yang baik sehingga mampu membuka taraf hidup mereka di masa datang dan mampu menjadi. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Berikan kami semangat dan berterima kasih terus mengelola di hati kami di pikiran kami dan tujuan engkau dari sekarang sampai sekarang. Pulanglah dengan membawa kamu dari kecintaan apapun yang sudah Tuhan buat kepada kita, menunjukkan kita, menguatkan kita dalam perjalanan ini yang terus menyatakan penyertaannya untuk kita terus berjalan dalam kebenaran dan ketaatan dan dalam nama ini